Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irma Septiana, NIM 12016087 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi pertemuan kedua, yaitu maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Pada surah Hud ayat 61 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Yang isi kandungannya yaitu beribadahlah kepada Allah saja, mintalah keridhaan Allah, dan beristighfar lebih diprioritaskan daripada taubat. Karena seseorang tidak akan meninggalkan kesalahannya sampai ia sadar kalau ia salah. Tiada Tuhan selain Allah. Dia memulai penciptaan dan pembentukan kita dari tanah dengan menciptakan ayah Adam, lalu memakmurkan kita dengan memberi kemampuan untuk membuat rumah dan bercocok tanam. Maka memohon ampunlah kepadanya dari dosa-dosa kita berupa kesyirikan, lalu kembalilah menyembahnya dan berhijrah dari perbuatan dosa atau menuju kebaikan. Selanjutnya, maqasid syariah menurut Imam Syatibi. Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudorotan. Selanjutnya, konsep perdagangan dalam Islam. Konsep dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada surah Al-Baqarah ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Yang isi kandungannya yaitu tentang orang munafik dan menerangkan kebodohan mereka dengan mengemukakan keburukan tingkah laku dan perkataan mereka. Orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang buruk, mereka menolak petunjuk jalan yang lurus, dan mereka lebih memilih jalan kesesatan dan mengikuti hawa nafsu. Akhirnya pilihan itu merugikan mereka sendiri karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Selanjutnya, tijarah. Tijarah adalah akad perdagangan, mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang ditentukan. Tijarah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Maksudnya dari ayat ini adalah melarang umat manusia untuk tidak memakan harta sendiri maupun harta orang lain dengan cara yang batil atau jalan kemaksiatan seperti penipuan dan riba. Kemudian pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba dibedakan menjadi 4 macam, yaitu riba fadli, riba qard, riba nasiah, dan riba yad. Selanjutnya, talaki rukban adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah. Kemudian bai najasi atau rekayasa pasar dalam demand, yaitu bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap satu produk sehingga harga jual produk itu naik.
Kemudian tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Kemudian jual beli gharar. Jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya. Selanjutnya ihtikar. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Kemudian ada surah yang melarang berlaku curang dalam perdagangan, yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang menjelaskan tentang orang yang mengurangi takaran timbangan dalam berdagang. Kemudian ada beberapa prinsip perdagangan dan pemasaran dalam Islam. Prinsip dasar dalam etika Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Selanjutnya, tujuan muamalah dalam pemasaran Islam. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pentingnya maqasid syariah dalam praktik pemasaran. Maqasid syariah sangat penting dalam praktik pemasaran karena maqasid syariah dijadikan sebagai parameter atau ukuran bagaimana sebuah perusahaan itu bisa dikatakan syariah atau tidak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.